Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini ya. Kita kali ini akan pelajari tentang statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Kita mulai saja. Dalam pemusatan data ini yang kita pelajari adalah rataan, median, dan modus. Tentu kalian masih ingat ya, mudah-mudahan pelajaran di SMP dulu, yaitu rataan itu adalah nilai harapan dari suatu perubahan acak. Rataan itu memberi gambaran umum sementara suatu data. Kemudian median itu merupakan nilai tengah suatu data yang telah diurutkan dari kecil ke besar. Jadi untuk menentukan median kalian harus selalu ingat harus diurutkan dulu. Kemudian untuk modus adalah nilai datum yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbesar. Oke, kita mulai dengan rataan. Jadi rataan nanti ada rataan data tunggal dan juga ada rataan data pada distribusi frekuensi berkelompok ya, distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kalau data tunggal seperti apa? Nah, kita ingat ini pelajaran SMP. Untuk rumus data tunggal, rataan data tunggal itu cukup dihitung banyaknya, jumlahnya data dibagi dengan banyaknya data. Atau dalam simbol sigma, ini ada notasi sigma di kelas 11 ya. Sigma X dikalikan dengan 1/n. Nah, sebagai contoh, hitunglah rataan data berikut. Nah, dengan data seperti ini, maka cara menghitungnya rataan adalah dijumlahkan semua data, yaitu 4 ditambah 5 tambah 7 dan seterusnya, dibagi dengan banyaknya data. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya 60 dibagi 8 yaitu 7,5. Gitu. Kemudian untuk contoh kedua, rataan nilai ujian bahasa Inggris dari 35 siswa adalah 62. Jika nilai seorang siswa bernama Andi digabungkan dalam kelompok tadi, nilai rataannya menjadi 63. Berapa nilai ujian Andi? Nah, menggunakan rumus tadi 1/n kali sigma X ya. Rata-rata adalah 62, hasilnya ada 62 di sini. Ya. Maka dari persamaan ini kita dapatkan sigma X-nya adalah 62 kali 35, yaitu 2170. Kemudian dari yang pernyataan kedua, jika Andi digabungkan berarti sigma X ditambah XA dikali 1/6 karena ada Andi, berarti 35 tambah 1 kan. Nah, rata-ratanya adalah 63 setelah Andi bergabung. Nah, dari persamaan yang ini kita dapatkan sigma X ditambah XA adalah 63 dikali 36, perkalian silang. Kita dapatkan nilainya 2268. Nah, kemudian karena tadi di persamaan 1 sigma X itu 2170, kita substitusikan ke dalam sini. Maka kita dapat 2170 ditambah XA adalah 2268. Maka XA-nya adalah 2268 dikurangi 2170, hasilnya 98. Contoh yang ketiga hampir sama dengan tadi, tapi ini ada dua kelompok ya. Rata-rata 15 siswa, ini 58. Kemudian ada kelompok yang kedua itu 10 siswa, rata-ratanya belum tahu. Tapi setelah digabung sama 10 siswa ini, rata-ratanya menjadi 56. Nah, kita akan mencari rata-rata 10 siswa tersebut. Nah, kita gunakan rumus yang disebut dengan rata-rata gabungan. Ini pelajaran SMP juga ya. Yaitu rumusnya N1X1 ditambah N2X2 dibagi dengan N1 plus N2. Kadang-kadang dalam buku yang lain disebutnya F1X1 ditambah F2X2 dibagi dengan F1 ditambah F2. Nah, pada soal ini tadi rata-rata 15 siswa adalah 58, berarti N1-nya 15, X1-nya 58 nih. Kemudian pada kalimat yang kedua, pada keterangan kedua, 10 siswa berarti N2-nya 10, X2-nya belum tahu karena berat rata-ratanya menjadi 56. Ini adalah X gabungannya. Ini ya. Nah, cara ngitungnya gimana? Ini dijumlahkan ya, yang bisa dijumlah dulu. Ini dikalikan, yang bisa dikalikan dulu. Maka hasilnya ini ya,
870, ini dari 15 kali 58, kemudian yang ini 15 tambah 10 itu 25 dikali silang. Ini hasilnya 56 kali 25 berapa? 1400. Kemudian hasilnya ini berarti 870-nya kita pindah ruas, berarti menjadi 530 ya. 1400 dikurangi 870, maka X2-nya bisa kita hitung dengan cara 530 dibagi 10. Oke. Ya. Kita lanjut sekarang untuk yang tadi, tabel distribusi frekuensi. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitung rata-ratanya. Nah, kita ingat pelajaran SMP juga, yaitu rata-rata dihitung menggunakan rumus X1 F1 ditambah X2 F2 ditambah X dan seterusnya menjadi XN Fn dibagi dengan jumlahan frekuensinya. Nah, ini kalau dalam simbol sigma ini ya, sigma XI Fi dibagi dengan sigma Fi. Nah, maka kita dapatkan cara ngitungnya adalah X dengan F kita kalikan masing-masing ya, 5 kali 3, 6 kali 7 dan seterusnya. Kemudian F-nya kita jumlahkan didapat 30 dan Fx-nya kita jumlahkan juga hasilnya 212, maka rata-ratanya adalah 212 dibagi 30 yaitu 7,07. Cukup mudah kan? Nah, bagaimana kalau yang seperti ini bentuknya? Nah, kalau menggunakan kelas maka kita harus menentukan titik tengahnya dulu. Ya. Jadi dari sini kelas pertama kita tetapkan titik tengah. Ingat ya pelajaran di pertemuan sebelumnya yaitu tentang titik tengah itu. Nah, ini masing-masing cari titik tengahnya dulu. Kemudian frekuensinya nanti kita kalikan dengan titik tengah. Sama, jadi Fx rumusnya sama Fx. Jadi hanya saja X-nya yang dipakai adalah titik tengah. Kita hitung nih F dikali X, F kali X begitu. Nah, kemudian kita jumlahkan tadi sigma F-nya 40, kemudian 40 ini dari sini ya jumlahnya. Kemudian sigma Fx-nya ini kita jumlahkan, maka rata-ratanya diperoleh dari sigma Fx dibagi sigma F 5901 per 40. Hasilnya 147,53. Nah, sekiranya agak rumit ya karena ini besar angkanya dan kita harus mengalihkan. Kecuali kalau kita pakai kalkulator atau HP-mu ya kan, atau menggunakan Excel. Nah, adakah cara lain? Nah, ada yang disebut dengan rataan sementara. Apa itu rataan sementara? Mari kita lihat. Rataan sementara itu ditetapkan oleh nilai tengah yang mempunyai frekuensi terbesar. Ya. Kemudian setelah menetapkan rataan sementara, rataan sebenarnya dihitung dengan metode simpangan rata-rata. Ini rumusnya ya. Jadi X bar adalah rata-rata, XS adalah rataan sementara, sigma Fi DI dibagi sigma Fi dengan D itu adalah Xi yang dikurangi XS atau X sementara, rataan sementara. Kita lihat langsung aja ke contohnya ya. Soal yang pertama tadi, soal yang tadi ya. Soal yang menggunakan kelas tadi kita ulang tetapi menggunakan rataan sementara. Maka langkah yang pertama adalah melihat ini titik tengah diambil dari titik tengah dari frekuensi terbesar. Berarti di sini ya titik tengah dari frekuensi terbesar. Frekuensi terbesarnya adalah 11. Berarti titik tengah yang diambil adalah 150 sebagai rataan sementara. Nah, bagaimana menentukan simpangan? Jadi Xi dikurangi rataan sementara, berarti 123 dikurangi 150. 132 dikurangi 150. 141 dikurangi 150. Begitu? Begitu juga yang di sini 159 dikurangi 150. Dan seterusnya. Ini tidak perlu dijumlahkan ya. Ini tipe ini ya. Nah, kemudian bagaimana menemukan FD? Ya tinggal dikalikan F kali D. F kali D begini. Nah, setelah ditemukan semua kita hitung. Nah, ini kan lebih mudah ini ya. Lebih kecil-kecil bilangannya. Nah, kita dapat ternyata min 99 sehingga rataannya diperoleh X bar itu adalah rataan sementara 150 sigma FIDI min 99 dan sigma FI-nya 40. Ini kalau kalian hitung maka hasilnya adalah 147,53.
lebih mudah ya, lebih kecil angka-angkanya, sehingga dengan manual itu diharapkan kalian bisa ngitung tanpa bantuan kalkulator. Baik, kita beralih ke median. Untuk median itu ada dua ya, kalau kalian ingat, ada untuk ukuran ganjil dan ukuran genap. Kalau median ganjil itu rumusnya adalah nilai datum yang ke n+1/2. Sedangkan untuk yang genap itu menggunakan rata-rata dari dua nilai datum yang ke n/2 dengan nilai datum ke n/2+1. Langsung ke contohnya saja. Yang pertama kita hitung dulu ini 7, 9, 4, 6, 10 ya. Ingat tadi Ibu sudah sebutkan bahwa data harus diurutkan terlebih dahulu. Maka 4, 6, 7, 9, 10. Berarti mediannya adalah, karena ada 5 berarti n+1 berarti 5 tambah 1 6, 6 dibagi 2 3, berarti data ke 3. Kalau tanpa menggunakan rumus ini juga bisa, misalnya ini ya, 4 coret, 10 coret, 6 coret, 9 coret, maka tersisa 7. Ya, ini adalah mediannya. Bagaimana dengan yang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Datanya ada 8. Maka kita urutkan terlebih dahulu. Kemudian rumusnya tadi adalah data ke n/2, berarti tadi ada 8, berarti 8 bagi 2, 4. Data ke-4 ditambah data ke-5 dibagi 2. Mana data ke-4 adalah 9, data ke-5 10, berarti 9 tambah 10 bagi 2. Itu 9,5. Bagaimana kalau tidak pakai ini? Sama kayak tadi yang pertama, berarti ini coret ya. Bergantian ya, kanan kiri, maka hasil akhirnya itu tinggal 9 dan 10. Nah, ini diambil rata-ratanya. Baik, sekarang kita beralih ke modus ya. Modus data adalah nilai datum yang paling sering muncul, ditunjukkan oleh frekuensi terbesar. Jadi yang paling sering muncul. Nah, kita beri contoh 3 ya di sini. Kalau di sini ya 4, 7, 8, 6, 8, 9, 8, 9, 7, 4, 5. Dengan mudah kalian tentu menemukan modusnya adalah 8. Kemudian kalau yang ini 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kalian cari tidak ada yang paling sering muncul. Nah, maka dikatakan tidak ada modus. Nah, kalau di sini 44, 777, 55, 88, 99, 333. Nah, di sini muncul ternyata yang paling sering ada 2, yaitu 3 dan 7. Yang lainnya 2, 2, 2, yang ini 3, ini 3. Nah, berarti modus itu bisa 2, bisa 2 lebih, bisa tidak ada, bisa juga yang hanya 1. Oke. Nah, kalau datanya berkelompok bagaimana? Nah, kalau data berkelompok maka rumusnya TB itu adalah D1 ditambah D1 per D1 plus D2 dikali P, di mana ini ya. Nah, kita lihat di contohnya saja langsung. Nah, seperti ini. Kalau begitu ini gimana? TB-nya adalah D1, ini adalah selisih. TB-nya adalah tepi bawah dari kelas modus. Mana kelas modus? Adalah kelas di mana frekuensinya terbesar. Dalam contoh ini frekuensinya yang terbesarnya kan 11. Berarti tepi bawahnya adalah 60,5. Kemudian D1 adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya adalah ini, berarti 10. Berarti 11 dikurangi 10, 1 ya. Kemudian D2 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti 11 dikurangi 8, 3. Maka rumusnya ini dimasukkan 1 per 1 plus 3. P itu apa? P adalah panjang kelas. Berarti nek 31 sampai 40 ya. Kalau 31 sampai 40 itu panjang kelasnya adalah 10. Nah, kita dapatkan nih, dihitung 1 per 4 dikali 10 itu 1,25, maka hasilnya 61,75. Nah, bagaimana kalau berupa diagram? Nah, sama ya. Ini kan ada ini. Berarti frekuensi terbesarnya kan yang ini. Berarti kita lihat tepi bawahnya adalah 44,5. Kemudian selisihnya itu dihitungnya adalah 12 dikurangi 8, 4, dan selisih yang D2 adalah 12 dikurangi 6. Begitu. Ya. Baiklah, terima kasih. Semoga kalian paham. Kalau belum paham silahkan ditanyakan.
Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.